Saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Daripada
93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Hmm. 93,7 Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di sini. Dan tentu saja seperti informasi saya sejak kemarin-kemarin bahwa hari ini program talk show kembali bisa Anda dengarkan. Dan saya juga menyapa untuk penonton setia channel YouTube kami Media Kreatif, apa kabar? Saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda di sini dan satu tema yang coba kita angkat untuk program talk show yang kami hadirkan untuk Anda saat ini. Iya, juga untuk, pendengar kami yang mendengarkan melalui, streaming Radio Gama FM di www.radiogamafm.com. Semoga saja juga aktivitas Anda berjalan dengan lancar, sambil melanjutkan aktivitas, sambil mendengarkan obrolan, santai saya siang hari ini. Saya sudah kedatangan tamu dan kita akan berbicara seputar pelayanan suplai air bersih di musim kemarau. Ada tamu saya Pak Irianto Razak SEMM, beliau adalah Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Goa. Saya sapa beliau dulu, Assalamualaikum, selamat siang Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, begitu banyak aktivitas Pak ya, tapi masih meluangkan waktu ke Radio Gama Iya, FM. alhamdulillah. Iya, Sebenarnya heeh, saya, masih kurang sehat, akan tetapi karena panggilan Ibu Ida Fahri dan seluruh, pendengar Gama FM iya, sehingga ya sudahlah saya coba-coba untuk bisa hadir. hadir. Paling tidak bisa kita sharing-lah, saling Betul, bertukar pikiran soal air bersih air gitu. bersih, Iya. betul. Saya panggil Pak Anto saja. Oh Jadi, siap. iya Pak Anto begini, Iya, kita ini sedang didengarkan juga melalui live streaming Radio Gama FM Pak. Jadi dimanapun pendengar bisa mendengarkan selain iya, melalui 93,7, heeh, juga menyaksikan kami melalui channel YouTube kita di Media Kreatif. Tentu belum semua, familiar dengan, Perumda Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten iya, Goa. Boleh sedikit disampaikan Pak agar lebih, dekat lagi, lebih, kita mengetahui lebih dalam lagi seputar, Perumda Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Goa. iya, Gimana Pak? iya. Terima kasih Mbak Ida dan Ya, seluruh pendengar Gama FM yang saya cintai dan saya hormati, bahwa memang saat ini, yang tadinya kita itu, ya, bernama PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. mhm, Jadi baru kurang lebih setahun ini ya, iya, kita beralih status menjadi Perusahaan Umum mhm, Daerah Air Minum, iya, Perumda Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Goa. iya. Iya, ini baru setahun. Baru setahun ya? Iya, baru Mhm, setahun. Ini juga karena perintah undang-undang, perintah perintah undang-undang mhm, PP 54 tahun 2017. iya, Jadi saya kira, semua PDAM yang berada di Sulawesi Selatan ini, mhm, itu sudah berubah status. iya, Boleh dikata ya 90% teman-teman yang ada di daerah di kabupaten kota, mhm, itu sudah beralih status menjadi, eee, perusahaan umum daerah air minum berdasarkan PP 54 tahun 2017. iya, Saya kira itu. mhm. Kalau kemudian kita melihat wilayah Kabupaten Goa nih Pak, sekaligus penyangga juga untuk, Kota Iya, Makassar. iya. Tentu kita harus, mengetahui lebih jauh lagi untuk, tempat-tempat ataupun, teknis suplai air ini untuk, pelanggan untuk wilayah Kabupaten Goa. Seperti apa yang boleh diperkenalkan Pak? Iya, saya ingin memberikan informasi kepada seluruh kita ini, Iya, seluruh pendengar Gama bahwa, eee, khusus untuk Perumda Air Minum Tirta Jeneberang, iya, Kabupaten Goa, kami ada 13 unit instalasi. 13 unit, iya, Iya, mhm, 13 unit instalasi itu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. mhm, Ya, bisa dibayangkan dengan 13, unit ini, alhamdulillah itu tersebar dari berbagai kecamatan. Kalau saya bisa sebutkan di antaranya ada di Kecamatan Sumbawa, 2 iya, instalasi, mhm, di Kecamatan Palangga, mhm, Kecamatan Bajeng, iya, Kecamatan Bontonompo, mhm, Kecamatan Bontomerannu, iya, eee, Tinggi Moncong, mhm, Malino, iya, dan di Malakaji, mhm, Lombok Bulu. Nah, dari sekian yang ada ini, satu kecamatan, terkadang ada 2. iya, Maaf, saya
lupa satu, ada di Patalasang. Patalasang, ya. Iya, ada di Patalasang juga satu. Jadi satu kecamatan itu ada 2 instalasi kadang. Iya. Jadi kenapa saya katakan 13 karena itu tadi, ada satu kecamatan 2 unit instalasi yang ada. Iya. Taruhlah misalnya saya contohkan di Sombopu. Sombopu. Di Sombopu ini kami ada 2 instalasi. Iya. Pertama ada di IPA Pandang-Pandang dengan Mhm. kapasitas terpasang 200 liter per detik Mhm. dan di Tompo Balang 60 liter per detik. Itu di Kecamatan Sombopu. Iya. Kalau ada lagi satu di Bontomaranu. Iya. Bontomaranu itu kapasitas 60 liter per detik, 4 unit instalasi yang ada di sana, ditambah satu lagi di daerah, Samaya. Iya. Itu masih bagian dari Kecamatan Bontomaranu dengan kapasitas 20 liter per detik. Oh. Jadi kalau di total secara keseluruhan, misalnya dari, 13 unit instalasi, ada 11 kecamatan yang memang kita sudah suplai air bersih. Iya. Iya, Mhm. di antaranya seperti yang saya Iya. sebutkan tadi. Mhm. Iya. Mhm. Oke, kalau melihat di sini tadi Sombopu ada 2 Iya. instalasi, Pak, ya. Artinya mungkin Mhm. bisa dikatakan bahwa Sombopu ini pelanggannya yang terbanyak begitu? Iya, betul. Mhm. Iya, Mhm. iya. Kalau di Sombopu ini memang, dari sekian instalasi yang ada, Iya. Sombopu yang cukup besar. Iya. Ini kan ibu kota, Mhm. Sukminasa. Kalau yang ada di, Pandang-Pandang yang di belakang Kodim tuh, Iya. itu kapasitas 200 liter per detik. Mhm. Inilah yang melayani seluruh, eee pelayanan yang ada di dalam kota. Iya. Termasuk mungkin Iya, Ibu di kediaman Pak. iya, itu, Iya, mhm. termasuk itu. Jadi memang cukup besar. Iya. Kalau di sini di dalam kota kita, itu kurang lebih 20 ribuan, Iya. ya, Mhm. 20 ribuan SR yang kami layani. Mhm. Dengan kapasitas terpasang 20 liter maaf saya ulangi 200 liter per detik dan di Tompo Balang itu 60. 60. Iya, jadi memang cukup besar. Iya. Iya, karena Mhm. saya kira ini di dalam kota dan, memang harus, kita layani dengan baik, Iya. khususnya dalam hal pelayanan air bersih. Air bersih. Iya. Pak Anto, ini meskipun musim kemarau sudah hampir berakhir, Pak, ya, Iya. tapi tentu saja musim kemarau ini kan akan berulang lagi tahun depan. Iya. Nah, kalau kemudian yang selalu, menjadi perhatian dari PDAM, Tirta Jeneberang Goa pada saat musim kemarau agar menjaga suplai air kepada para pelanggan ini tetap, normal begitu, apa yang, dilakukan ini Iya, setiap musim kemarau? ini menarik. Iya. Ini menarik. Kenapa? Saya ingat dari tahun kemarin ya, Iya. tahun kemarin itu kan betapa panjang, Mhm. kita rasakan musim kering atau musim Iya. kemarau dan itu sangat berdampak. Alhamdulillah dari sekian PDM yang ada di Sulawesi Selatan, saya kira PDM Goa termasuk Forum Daerah Minum Air Goa itu termasuk daerah yang, tidak merasakan kalaupun misalnya ada hanya sekian persen. Iya. Karena apa? Suplai air baku kita melalui Dambil-Ibil itu cukup. Iya. Walaupun pada saat itu saya dapat informasi dari teman-teman balai bahwa kalaupun ketinggian air hanya sekira kisaran, kurang lebih berapa meter lah segitu, itu harus stop dan tidak akan ada produksi lagi, baik Iya, itu iya. yang suplai melalui PDM Makassar maupun Mhm. PDM Goa. Nah, kami kemarin alhamdulillah tidak merasakan, Dampak. pengaruh dampak yang begitu luar Iya. biasa. Kemarin ya, tahun Iya, kemarin. tahun kemarin. Dan saya kira di tahun ini juga, sepertinya, kalau saya katakan ya aman-aman Mhm. sajalah. Kalaupun misalnya ada beberapa titik yang memang tidak terlayani dengan baik, bukan karena persoalan Musim. musim kemarau, Iya. enggak, Iya. bukan itu. Saya kira, memang banyak kami juga akui dari, dari perusahaan air minum, bahwa kita masih banyak keluhan-keluhan karena dapat tidak air. Sebenarnya bukan karena persoalan, mmm, Musim. musim, Iya. kemarau, musim kering, atau Mhm. musim hujan. Itu tadi karena kita punya, persediaan air baku itu memang sudah cukup kok. Mhm. Cukup dan, kita kan kita ngambil di air permukaan Iya. di Sungai Jeneberang ada, itu yang ada di Pandang-Pandang. Iya. Kalau yang suplai
yang di saya ulangi di Bontomaranu, Borongloe, Mhm. itu pengambilan air bakunya dari Bili-Bili. Bili-bili. Iya, Iya. Bili-Bili dan dia mensuplai, Patalasang, Mhm. Kecamatan Patalasang dan Borongloe itu sendiri. Iya. Dengan kapasitas 60 air baku Mhm. ditambah 40 liter untuk Patalasang. Saya kira cukup lah. Mhm. Alhamdulillah, kalaupun misalnya kemarin kalau PD Makassar tidak ngalir, Iya. itu bukan karena pasokan dari Bili-Bili, Mhm. bukan. Bukan. Itu kan kalau seingat saya itu di, Leko Leko Pancing. Pancing. Itu Iya. Leko Pancing memang sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan karena saya pernah ke sana lihat air bakunya, Iya. kondisi kemarin membuat kering begitu, bahkan kita bisa main bola di atas, begitu keringnya. Iya. Begitu Mhm. keringnya bisa kita main bola di atas, Iya. ya. Mhm. Karena saya ke sana kemarin. Nah, kalau alhamdulillah kita di goa, Iya. fine-fine aja, aman-aman saja gitulah. Iya. Mungkin karena, eee, ya ada koordinasi dengan baik dengan teman-teman, khususnya balai, Iya. pihak PU pengairan, karena saya berharap bahwa dari hulu ke hilir ini perlu kita jaga, Iya. ini penting. Mhm. Karena, eee, dari hulu ke hilir ini sangat penting, taruhlah mungkin pengambilan air baku kita ada di Bili-Bili, ini harus dijaga Iya. sepanjang perjalanan ini. Nggak boleh dong ada yang harus nebang-nebang pohon, Mhm. apa segala ini kita jaga. Ini dari tadi ada, apa namanya, kita apa namanya, saling memberikan Iya. informasi-informasi kepada, eee eee, teman-teman terkait, instansi terkait, "Ini loh ada bis seperti ini." Kan, eee, saya tentunya terkait dengan, apa namanya, tugas dan tanggung jawab saya selaku direktur teknik, Iya. itu senantiasa berkoordinasi dengan, BMKG, Iya. curah hujan. Ini bahkan saya ada tadi pagi Mhm. saya minta laporan ke Iya. beliau, kebetulan teman dan sahabat, Iya. "Tolong dong saya dikirimi kondisi saat ini seperti apa Mhm. curah hujan." Dia di sini dia kirimkan saya, Iya. ini Provinsi Sulawesi Selatan, tapi saya nggak perlu ke sana, nggak Iya. jauh. Saya fokus aja di Goa. Goa, Betul. Kabupaten Goa. Kalau di Kabupaten Goa ini, dari hasil, eee, data yang ada, itu hanya 2 Mmm. hanya 2 yang berdampak kekeringan. Iya. Itu Goa bagian barat, Mhm. Barombong dan Iya. sekitarnya, Mhm. dan, Goa bagian, eee, apa ini, selatan. Selatan. Iya, Iya. barat dan selatan. Ini Mhm. yang berdampak, Mhm. termasuk di daerah Bontonompo ke sana. Iya. Tapi curah hujan saya kira, eee, masih cukup baguslah, terbukti bahwa itu tadi, dari awal saya katakan masih air baku kita tetap terjagalah, Mhm. sampai saat ini ya, Sampai sampai saat saat ini. ini, iya. Oke, mengapresiasi juga Pak bahwa memang PDAM, Goa ini, Tirta Jenek Perang ini memang kalau saya sebagai pelanggan juga merasakan sangat berbeda ketika, berada di wilayah Makassar yang memang sudah kadang-kadang kesulitan air dan ketika berada di Kabupaten Goa. Tapi bisa saja kan ini terjadi karena memang pelanggan juga masih belum bertambah Pak ya, Iya, ditambah dengan persediaan air yang masih cukup banyak. Nah ini, me me apa namanya, memperkirakan ke depan sekiranya pelanggan bertambah, kemudian kondisi, alam yang kemudian mungkin juga berubah, apa yang coba difikirkan oleh PDAM Goa untuk ke depannya ini? iya, bagus sekali nih pertanyaannya Mbak Fari. Jadi saya kira, insyaallah ke depan ini, Ya. Goa dan Makassar, Mhm. eee eee, bukan hanya itu, hanya Iya. Iya. Goa, Makassar, Maros dan Takalar. Iya. Kita ada program Maminisata. Iya. Program Maminasata ini yang memang sejak dulu, sudah Mhm. 20 tahun kita bergelut, persoalan gimana sih kelanjutannya ini Iya. Maminasata ini. Iya. Itu kan memikirkan Betul. bagaimana Ke depannya. ke depan untuk bisa kita, memanfaatkan sumber air yang Iya. ada. Mhm. Jadi alhamdulillah kita di Goa ini mendapat suplai air dari, program Maminasata itu 200 liter per detik. Mmm. Jadi memang over, Iya. iya, jadi sudah kita over. Ini sekarang ada 1.000 liter nih, Mhm. 1.000 liter. 200 liter ini, kebagian di goa, Mhm. mungkin Mbak Fari lihat tuh pipa-pipa yang ada Iya, di tengah di jalan tuh, betul, di Jalan kelihatan. Malino, Iya. mungkin dalam kota juga ada, Iya. itu pipa program Minasata. Bahkan Poros Takalar tuh
Karena ada pipa-pipa yang besar-besar ya diameter 300 itu bagian dari program Wamena Sata. Inilah nanti yang akan mengantisipasi. Saya kira, mmm, khusus Kabupaten Goa karena mendapat, suplai, air bersih itu 200 liter per Iya. detik, Maros mungkin 70 liter, mmm, apa, eee, kalau saya tidak salah Takalar dapat 30 liter per detik dan selebihnya 600 di Makassar. Iya. Cuma memang karena ini, eee, pembangunan ini kan dibagi 2 tahap. Iya. Tahap pertama 600 untuk wilayah yang saya sebutkan tadi, Iya. yang selebihnya nih mungkin, ke Makassar. Iya Oke. iya Goa 200 liter per detik, Pak, ya. iya Ini kalau kalau, memperkirakan ke depan ini masih mampu berapa pelanggan lagi nih? Kira-kira kan 200 liter per detik. iya, itu masih cukup Masih cukup, Pak, ya? masih Masih cukup banyak masih ya? cukup, karena, insyaallah saya masih yakin itu masih cukup. Karena apa, mmm, kenapa juga mungkin, gua dapat 200 liter ini, Mhm. karena memang, penduduk sebagian ini Makassar Ke Goa? ke Goa, Iya ke bagian selatan ini. iya. Bisa kita lihat bagaimana pertumbuhan pertumbuhan perumahan-perumahan yang ada di Kabupaten sangat pesat sekali, sangat pesat. Jadi saya kira, saya kira peluang bisnis ke Iya. depan khusus kita untuk bisa bagaimana, membantu masyarakat kita untuk dalam hal pelayanan air bersih. Saya kira ini peluang bisnis dan yang, perlu kita raih, perlu kita apa namanya, di-manage secara baik sehingga keperluan masyarakat akan air bersih ini betul-betul dapat terpenuhi dengan baik, seperti Iya, itu. Pak Anto, ini kalau melihat bagaimana pelayanan yang terbaik, tentu harus selalu dikedepankan, Pak, ya, Iya iya kepada para pelanggan. Saya kira juga inovasi-inovasi terbaru, selalu hadir dari teman-teman PDAM Tirta Jaya Berang ini. Boleh disampaikan sedikit, Pak, inovasi apa yang coba sudah di-create oleh teman-teman untuk menjaga agar pelayanan ini, tetap baik, bahkan lebih baik lagi ke depannya? iya. Jadi saya kira betapapun, keinginan kita ingin, memberikan kontribusi terhadap PDAM misalnya, kalau PDAM itu sendiri tidak memberikan pelayanan yang Iya terbaik, itu nggak mungkin dong. iya Jadi saya kira, eee, memang teman-teman saya tekankan, kebetulan, saya bertanggung jawab penuh di bidang teknik, teknik, iya. persoalan penyaluran air sampai ke rumah itu di bidang saya, Mhm. eee, yang saya tekankan setiap ada keluhan tidak boleh ada yang sampai 1 kali 24 jam tidak boleh tidak bisa Iya, dikerjakan, harus selesai. harus selesai. Minimal laporkan. Mhm. Iya, karena saya setiap di WhatsApp, WA itu kalau saya ada WA masuk, saya tekankan situ, laporkan. Iya Nah, gitu. Jadi kalau ada teman-teman pasti itu segera disampaikan, "Pak, ini udah siap, Pak, udah selesai." Oke. iya. Nah, itu saya kira salah satu bagian pelayanan. Nggak boleh dong. Mhm. Sekarang ini kan bukan berarti warga nggak mau bayar. Iya Mau bayar. Yang persoalannya airnya dulu dong, ada tersedia nggak? iya Bagaimana pelayanannya, air bersihnya, bagaimana dengan punya, kualitas airnya, kontinuitasnya seperti apa, eee, itu semua iya saya kira, mmm, yang menjadi tolak ukur iya, kita. betul. Sehingga, eee seperti saya, mungkin karena, memang dibesarkan di PDAM ya, Iya, dibesarkan di PDAM, ya alhamdulillah saya sudah 33 tahun di di PDAM. iya, Oh, iya. 33 tahun di Berarti PDAM. sudah tahu Pak ya Iya, seluk-beluknya nih udah PDAM. tahu sudah tahu, alhamdulillah Iya, sih, heeh, ini. Jadi saya kira, saya kalau malam di mana pun jalan, saya mhm biasa kalau ngambil apel, mhm, saya tekankan ke seluruh teman-teman tukang ledeng, pasang mata dan telinga. iya, Setiap ada Eee, di tengah jalan kebocoran mhm kecil, mhm, segera sampaikan, laporkan iya supaya kita tindak lanjuti. Ya iya termasuk saya menghimbau warga masyarakat juga seperti iya, itu. Karena ini segera kan laporkan. iya, Mhm PDAM ini kan milik kita semua, mari kita jaga gitu loh. mhm Karena kan sayang dong mhm, kalau air terbuang percuma itu tanpa harus betul. diselesaikan. Mhm, Sementara orang butuh air, iya, ada air yang terbuang percuma. terbang percuma, itu Mhm nggak mhm boleh terjadi. Sama mhm sekali saya tidak toleran yang seperti itu. Pokoknya selesaikan mhm, dengan cepat. Dan iya, laporkan sama mhm. saya.
Kalau yang terlihat saat ini bagaimana, Pak? Apakah memang, kebocoran seperti itu bisa cepat ditangani, berkat laporan dari masyarakat atau teman-teman PDAM sendiri yang melihat bahwa ada indikasi kebocoran langsung ditangani untuk gor? Iya, Mhm, hmm, sepanjang laporan itu, mhm, laporan masuk ke grup iya, WA, mhm, karena saya pantau mhm, sepanjang laporan itu masuk di grup WA resmi di iya, PDAM, pasti saya akan tindak lanjuti. mhm, Iya, pasti kami akan tindak lanjuti. Jadi, memang ada beberapa, eee, laporan-laporan, inilah saya minta, seluruh seluruh pengguna air PDAM Goa, iya, dimanapun saja berada, kalaupun misalnya ada ditemukan, segera hubungi laporkan. instalasi yang Mhm, terdekat. mhm, Karena kami ada instalasi, atau kantor unit yang terdekat iya, dan rata-rata sebagian itu di pinggir-pinggir jalan. Misalnya kalau temuan, ada yang bocornya, sampaikan supaya iya, segera kita tindak lanjuti. mhm, Kalaupun misalnya belum tindak lanjuti, sampaikan kan kita punya call center? ada call center, Iya, ada WA, mhm, itu langsung. Nggak mhm, boleh, saya paling paling tidak suka kalau ada yang seperti tidak tindak lanjuti. tidak ditindaklanjuti. Seperti Mbak Fahri kalau ada apa-apanya pasti saya Langsung cepat ada insya Allah siap. tindak lanjutnya, Pak, ya, ada Iya, informasi paling iya, tidak, iya, iya, perkembangan sampai sejauh mana. iya, iya, Oke, Pak Anto, ini juga tentu untuk menjaga agar bagaimana, pelayanan, ke masyarakat ini tidak terganggu begitu. Ini tidak menutup kemungkinan juga kan masih ada, pipa-pipa yang tua begitu, Pak, ya, yang kerap kali cepat misalnya bocor atau dan sebagainya. Kalau wilayah Goa sendiri bagaimana, Pak, untuk, hal-hal seperti ini? iya. Ini juga menarik ini. Iya, Saya kira, eee, pengalaman pribadinya Mbak Fahri Pak iya, iya, iya. Jadi memang kami di instalasi pipa pandang-pandang itu iya, kapasitas 200 liter per detik. iya, Memang diameter pipa yang ada di situ memang cukup besar, itu 350 mhm, diameternya, eee, cukup besar iya, memang. Sehingga begitu, terpengaruhnya misalnya kalau ada yang bocor. mhm, Nah, kenapa bisa sampai bocor seperti itu? Itu tadi, iya, saya punya pipa yang ada di Jalan Masjid Raya ini, mulai depan Kodim mhm, sampai di ujungnya Masjid Raya sana, itu umurnya kira-kira sudah 35 tahun, iya, sudah tua dan iya, jenisnya PPC. iya, Jadi saya setiap malam itu kontrol mmm, kontrol, kita punya ada alat ukur di sana, mhm. jangan melebihi bar sampai 4, 5. Oh, iya, Iya, di ada situ ada alat ukurnya. ukur. Iya, Kalaupun betul. misal ibarat ban, Iya, kalau coba over ah, iya, itu kan oh pecah iya, itu, betul, retak. betul, iya. Nah, ini kejadian kemarin Mmm, iya, kejadian kemarin. Seperti yang ada kalau di Jalan Masjid Raya ini, itu sudah ada 12 titik kali, iya, dengan diameter yang, mhm, cukup besar dan itu, pelayanannya cukup luas mhm, karena dia ada di batas kota, masuk di Citraland, ya, mhm, ke mana lagi, Citraland, ke Rumah Jabatan, ke mhm, mana, pokoknya dalam kota dah. mhm, Itu tersuplai, dengan pipa 150 itu. Jadi pada saat ada kejadian seperti itu, otomatis, instalasi kita off kan, iya, karena nggak boleh, kita off kan dengan estimasi minimal 12 jam kita kerjakan, mhm, harus selesai. Ya cuman memang pada saat kita off kan instalasi, butuh waktu yang cukup lama. iya, Iya, butuh cukup waktu. Saya kira bukan hanya PDAM Goa lah, iya, teman-teman juga yang lain seperti itu. PDAM Makassar juga pernah mengalami hal iya, seperti itu. mhm, PDAM manapun juga sudah pernah mengalami itu. Itu butuh waktu yang cukup lama, bahkan sampai 1 mingguan baru bisa, teraliri dengan mhm, normal. Nah, mhm, itu tadi, saya kira, eee, ada beberapa alat yang kami pasang untuk bisa memantau dan paling tidak bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang luar biasa. Saya coba pasang beberapa iya, air valve dan manometer di beberapa titik untuk bisa mengetahui. Jadi setiap saat itu teman-teman melaporkan. iya, Jadi saya minta teman-teman itu yang ada di instalasi pengolahan yang kerjanya hanya menjalankan dan menghidupkan, mesin, coba ditampilkan manometer. mhm, Itu jadi tolak ukur kita, karena kalau berlebihan, iya, waduh,
itu bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mhm. Seperti tadi saya kasih contoh, Iya. misalnya kalau kita lagi pompa ban, melebihi Kapasitas kapasitas pasti meledak kan. meledak. Sama dengan ini, Mhm. sama dengan ini. Baru jenisnya kan PPC. Mhm. Kalau HDP mungkin masih masih bertahan. Mhm. Yang hitam itu, Iya. itu masih masih bagus lah. Dia mampu sampai 17 bar itu masih mampu dia nahan. Mhm. Kalau ini sekarang, aduh nggak bisa lagi. Nggak bisa. Karena umur. Betul, Iya, sudah, tua Pak ya iya, iya. pastinya ini. Pak Anto, pelayanan ataupun keluhan layanan publik yang disampaikan oleh pelanggan, bagaimana teman-teman di PDAM, Tirta Jene Berang ini, merespon Pak? Iya, Seperti apa kemudian keluhan-keluhan pelanggan ini yang disampaikan? iya. Saya kira keluhan-keluhan pelanggan kita itu yang ada, Mhm, pastilah ada, iya, nggak mungkin tidak lah ya. iya, Pasti ada-ada saja. Dan itu wajar. Walaupun misalnya dia laporkan, "Pak, ada kebocoran. Pak, ini keruh. Kok Pak, ini kenapa nggak jalan?" Saya kira ada call center yang bisa dihubungi. iya. Boleh disebutkan Pak Boleh ya? nomornya? Iya, Saya kasih. iya, Kalau memudahkan, iya, konsumen ya untuk iya. langsung telepon. Kalau di bagian pengaduan kami ada di nomor telepon Iya, 0411 iya, 8220 242. iya, Itu di Ibu Wiyah, Ibu ya. ya langsung di-handle. Atau Iya, lewat WA, HP, HP WA ya, 081 iya, 342 mhm, 499 mhm, 858. iya, Silakan aja. Kalau oke, misalnya semua pengaduan itu masuk di grup dan, mhm, saya pantau. iya, Sampai sejauh mana penanganan ini? iya, Boleh dong, mhm, sampai sekian hari. iya, Kalau bisa selesai pada saat itu harus selesaikan. iya, Iya, tergantung juga sih terkadang kalau kita kerja begini, mhm, alat bantu, terkadang alat bantu kan, iya, kita harus nunggu dulu. Kadang juga sih ada pelanggan nggak mau nyabar, iya, sabar, ya ya wajar-wajar saja iya. sih. Artinya pelanggan itu yang penting diberikan keterangan, Pak, Ya, ya. iya, Ada jawaban iya, ya dari iya, teman-teman PDAM ya pelanggan biasanya sudah mengerti. iya, iya, Yang kurang ini biasanya kalau tidak ada jawaban ini yang iya, nggak jelas ini iya, seperti apa. Oke, Pak Anto untuk PDAM, Tirta Jene Berang, Goa untuk, program, dalam jangka waktu pendek ini apa yang, akan direalisasikan, Pak? Adakah program yang sudah dibuat termasuk untuk jangka panjang nanti? iya. Saya kira program jangka pendek ini, eee, itu tadi, eee, mmm, tetap kami memberikan, apa namanya, Mhm, pelayanan iya, secara semaksimal mungkin. Yang mhm, kedua, kemarin kami ada, iya, program Impres, mudah-mudahan, warga masyarakat ikut merasakan itu. Kami ini di tahun depan ada kok, iya, cuman, sudah terakhir kemarin tahun 2024, tapi nanti pelaksanaannya 2025. Kami ada kemarin kami ajukan itu 1.500 iya, SR gratis, mmm, SR gratis, cuman yang memenuhi syarat hanya 1.025 kalau nggak salah. iya, Nah inilah yang saya kira, tidak lepas dari apa namanya, eee, pemerintah kita, iya, Pak Bupati untuk memberikan suplai layanan masyarakat di bidang air bersih iya, secara gratis. mhm, Memang sih kemarin syaratnya agak sulit juga, agak susah-susah, iya, tapi saya kira sepanjang syarat itu bisa terpenuhi, iya. insya Allah kami bisa memberikan pelayanan. Tahun 2025 kita sudah pasang 1.025 SR secara gratis. 1025, Iya, tahun depan? iya tahun depan. Oke, Iya, ini tentu kabar kabar baik, Pak, ya, iya, untuk calon pelanggan iya, yang menanti-nantikan ini iya, kapan kemudian ada program seperti ini. iya. Oke, Pak Anto, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan ke pendengar, ke penonton channel YouTube kami, Pak? Banyak yang menonton mungkin kita Oh iya, untuk saya kira, sore ini? Ya, eee, kami sebenarnya nggak ada apa-apanya tanpa, ya, tanpa koreksi, tanpa saran masukan seluruh pelanggan pelanggan PDM gua, termasuk, media iya, radio. Ya, saya tentunya sangat berterima kasih sekali dan mengapresiasi ini, mhm, tolong kami juga diberikan, masukan, saran, iya, gimana sih supaya kita ke depannya jauh lebih baik lah, mhm, heeh. Jadi sekali lagi saya tentunya, sangat berterima kasih untuk bisa berinteraktif dengan Mbak Ida Fari dan iya, seluruh penonton dan pendengar, Gama Gama FM, dimanapun ya, saja berada. Iya. baik. Terima kasih
Irianto Rasak Iya. SEMM, Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Jenek Berang Kabupaten Goa. Nanti kita bisa interaktif lagi Pak ketika ada hal-hal yang coba akan disampaikan ke Boleh, masyarakat. saya pokoknya insyaallah saya siap. Iya. Iya, Baik, ini tentu untuk pelayanan kepada masyarakat iya, lebih baik lagi, iya. termasuk mendengarkan seperti apa keluhan-keluhan Pak ya, Boleh, boleh. yang disampaikan oleh masyarakat dan teman-teman PDAM Tirta Jenek Berang quick respon dengan Iya, apa iya. yang Iya, dikeluhkan iya. oleh masyarakat. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Anto sudah datang di studio Gama FM. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui 93,7 Gama FM untuk yang lebih baik dan juga yang menyaksikan kami melalui channel YouTube Media Kreatif. Saya Ida Fahri mohon diri, sampai jumpa.